Aduh, akhirnya sampai juga. Tapi nanti mau kemana dulu ya kira-kira? Begini nih susahnya kalau pergi sendiri tapi nggak tahu apa-apa. Apa tanya orang sekitar aja ya? Tanya orang sekitar aja deh. Permisi. Jenny, itu siapa ya? Nggak tahu, Isa. Itu kayaknya fans sama kita. Minggat aja yuk. Iya, minggat aja yuk. Permisi. 네, 알겠습니다. 좋습니다. 오케이. 코끼리 열받게 들고 천국. 정답은 시작하면 코끼리코 들고. 말하는 거랑 별개잖아, 코끼리코랑. 아니, 코끼리 열받게 들고 전국 이렇게 외쳐야 해. Permisi. Iya, ada apa ya? Jadi begini, aku baru pertama kali nih libur ke sini. Tapi sayangnya aku masih nggak tahu apa-apa tentang provinsi ini. Aku boleh minta tolong kalian nggak buat jelasin tentang provinsi ini? Tentu saja boleh dong. Wah, terima kasih. Maaf ya aku merepotkan kalian. Gak ngerepotin kok, kita juga ada waktu kosong. Perkenalkan, aku Keiko. Dan aku Chelsea. Perkenalkan, nama aku Angel. Kalau aku Cipnang, salam kenal ya. Baik, kalau begitu, ayo kita mulai. Aku punya beberapa fun fact nih. Apa tuh? Sini. Provinsi ini punya tanggal lahir loh, yaitu pada tanggal 27 April 1964. Mereka juga punya moto hidup, Polimo Karo Sama Namo Lipu, yang artinya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Penduduk di sini juga banyak banget. Ada sekitar 2,62 juta. Wilayah Sulawesi Tenggara benar-benar luas, dengan daratan seluas 38.140 km persegi dan perairan seluas 110.000 km persegi. Lihat tuh. Hah? Yang mana? Itu tuh yang gambar perisai persegi 5, yang isinya ada gambar kepala anoa, mata rantai, sama padi dan kapas. Oh, yang itu. Itu gambar lambang Sulawesi Tenggara. Wah, aku mau tahu artinya dong. Sini aku jelasin. Anoa itu binatang yang mempunyai ciri khas ulet, gesit, militan, dan menjadi perlambang ciri khas Sulawesi Tenggara. Padi dan kapas merupakan cita-cita untuk kemakmuran rakyat. Padi juga merupakan pangan terbesar di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Konawe Lambuya. Mata rantai yang bersambung menjadi satu merupakan simbol persatuan yang kokoh. Mata rantai yang berjumlah 27 mata rantai melambangkan hari kelahiran Provinsi Sulawesi Tenggara. Wah, gitu toh. Oh ya, aku kepo nih sama bahasa yang biasanya dipakai sama penduduk Sulawesi Tenggara. Oh, bahasa yang digunakan penduduk di sini itu bahasa Tolaki. Bisa dibilang bahasa mayoritas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tepatnya sih di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Timur, dan beberapa tempat di Kota Kendari. Oh, bagaimana dengan agama yang dianut di daerah ini? Nah, kalau soal agama, kebanyakan penduduk di sini beragama Kristen, yaitu sebanyak 1,68% dari seluruh penduduk di Sulawesi Tenggara. Ada juga penganut agama Katolik sebanyak 0,61%, penganut agama Buddha sebanyak 0,06%, dan penganut agama Konghucu sebanyak 113 jiwa. Wah, ternyata banyak sekali ya agama yang dianut di Sulawesi Tenggara. Kalau agamanya saja beragam, bagaimana ya dengan suku di Sulawesi Tenggara? Ada 4 suku besar asli di Sulawesi Tenggara, yaitu Muna, Buton atau Wolio, Tolaki, dan Mororene. Masing-masing suku memiliki tarian, pakaian, dan makanan daerah yang berbeda-beda loh. Benarkah? Yap,
Mari kita mulai dari suku Muna terlebih dahulu. Para pria biasanya mengenakan baju yang dinamakan badu, sarung yang dinamakan beta, celana yang dinamakan sala, kopiah yang dinamakan songko, dan ikat kepala yang dinamakan kampurui. Sedangkan wanitanya mengenakan baju berlengan pendek yang dinamakan kuta-kutango, kain ikat pinggang yang dinamakan simpulan kagogo, dan sarung beta. Sarung yang dipakai oleh wanita ada 3 lapis, yaitu lapisan pertama ada sarung atau rok warna putih yang dililitkan di pinggang. Lapisan kedua untuk membalik baju dililitkan di dada menjurai sampai dengan di atas lutut. Lapisan ketiga digulung melilit dada dan ujung lilitannya dipegang oleh salah satu tangan. Nah, selain pakaian daerah, di suku Muna juga terdapat makanan khasnya loh, namanya kabuto. Makanan ini terbuat dari singkong dan ubi. Rasanya manis dan gurih. Kamu harus coba. Lalu, di suku Tolaki, para pria mengenakan babung ginasamani, yaitu baju yang sudah diberi hiasan berupa sulaman, saluaro mendoa, yaitu celana, sulepe ikat pinggang dari logam, dan pabele, yaitu dastar. Sedangkan wanita mengenakan baju yang dinamakan babung ginasamani, lalu sawung atau sarung, sulepe, dilengkapi juga dengan aksesoris antara lain tusuk konde dan hiasan sanggul berupa kembang-kembang yang terbuat dari logam, andi-andi atau anting-anting, eno-eno atau kalung leher, bolusu atau gelang tangan, dan kakinya beralasan slop. Suku ini memiliki lagu daerah yaitu Peya Tawa-Tawa dan Mulele Sanggula. Sini, aku puterin lagunya. Bagus bukan lagunya? Sip, bagus. Suku Tolaki juga punya tarian daerah loh. Mereka menyebutnya tari malulu, yaitu tari persahabatan yang ditunjukkan untuk muda-mudi sebagai ajang pencarian jodoh. Kita lanjut ke suku Wolio. Suku Wolio juga punya lagu daerah seperti suku Tolaki. Judulnya Tanah Wolio. Wih, aku juga mau dengar lagunya. Sabar dong. Ini lagunya. Wah, sama bagusnya sama yang tadi. Masuk ke playlistku nih. Oh ya, aku mau tahu tentang rumah adat di sini dong. Nama rumah adat suku Wolio itu Banua Tada. Kata Banua dalam bahasa setempat berarti rumah, sedangkan kata Tada berarti siku. Jadi Banua Tada diartikan sebagai rumah siku. Oh ya, aku hampir lupa. Suku Buton atau Wolio punya tarian daerah juga, yaitu tari Kalegoa yang menggambarkan suka duka gadis-gadis suku Buton saat menjalani tradisi pingitan yang disebut Posuo. Salah satu makanan khas suku ini yaitu ikan dole. Makanan suku ini juga tidak kalah enaknya. Makanannya mempunyai cita rasa yang gurih karena bahan dasarnya dari ikan tenggiri dicampur dengan kelapa muda. Makanan khas ini sering dihidangkan untuk orang lokal yang sedang melakukan hajatan. Kita kan udah bahas suku nih, sekarang kita lanjut ke topik yang lain. Bahas apa ya enaknya? Bagaimana kalau flora dan fauna? Boleh juga tuh. Nah, flora khas Sulawesi Tenggara bernama anggrek serat atau Diplocolobium util. Anggrek serat merupakan tanaman epifit yang hidupnya menempel pada batang pohon. Cukup unik dibandingkan jenis anggrek lainnya yang pertumbuhan akarnya membentuk rizom merambat dan membentuk roset seperti paku sarang burung.
Sulawesi Tenggara ada anoa atau Bubalus depressicornis. Anoa terdiri atas 2 spesies, yaitu anoa pegunungan atau Bubalus corlesi dan anoa dataran rendah atau Bubalus depressicornis. Anoa dataran rendah sering disebut sebagai kerbau kerdil karena anoa memang mirip seperti kerbau, tetapi pendek serta lebih kecil ukurannya. Panjang tubuhnya sekitar 150 cm dengan tinggi sekitar 85 cm. Sedangkan anoa pegunungan mempunyai ukuran tubuh yang lebih ramping dibandingkan anoa dataran rendah. Panjang tubuhnya sekitar 122 hingga 153 cm dengan tinggi sekitar 75 cm. Sungguh unik ya. Sayangnya flora dan fauna khas ini terancam punah akibat eksploitasi yang berlebihan. Wih, mendengarnya saja aku jadi pengen lihat. Aku ingin pergi ke tempat wisata nih. Kamu punya saran nggak? Kamu suka wisata laut nggak? Aku suka banget. Nah, karena kamu suka, aku punya beberapa saran. Di sini ada Taman Laut Nasional Wakatobi dan Taman Wisata Laut Teluk Lasolo dan Kepulauan Padamarang. Nah, ada juga yang masih berpotensi menjadi objek pariwisata, yaitu bagian muara di Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai. Oh, nanti aku coba ke sana deh. Terima kasih ya udah meluangkan waktu buat ngasih info-info. Sama-sama. Kalau gitu, aku pergi duluan ya. Bye.